Selamat malam Mitra Pos. Di malam hari ini seperti biasa nih ada acara Jagung Sejarah. Jagung Sejarah bersama Yayasan Arga Kencana, satu yayasan yang bergerak dalam penelusuran penelitian sejarah Kota Pati khususnya. Dan di malam hari ini masih tetap bareng dengan Bapak Dr. Anto Joko Wahyono dan juga Pak Ayib dan ada Mas Susilo. Halo, selamat malam Pak Ayib, juga Pak Joko. Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di malam hari ini nanti kita akan mengupas tentang siapa Pak? Mangkononeng. Mangkoneng ya. Mangkoneng tetap Bupati Adipati Pati. Kadipaten Pati ya. Ya, nanti kita akan mengupas tentang Mangkoneng. Mangkoneng adalah salah satu Mangkononeng ya, Mangkoneng. Mangkononeng ya. Mangkoneng Pak ya. Mangun oneng ya. Itu masih tetap sebagai Adipati Pati zaman dulu Pak ya. Iya, betul. Nah, sebelum mengupas lebih lanjut tentang Adipati Mangun oneng ya, kita kasih yang lewat dulu Pak ya. Iya, monggo. Ya, kita lanjut lagi untuk jagung sejarahnya di malam hari ini. Dan buat Mitra Pos yang pengen gabung dan pengen ikutan jagung, monggo silakan bisa kirim SMS atau kirim WA di 0855 266 1026 atau mau telepon juga boleh di 385487. Monggo silakan ya kalau pengen jagung ikutan ngobrol tentang sejarah Kota Pati khususnya. Halo, selamat malam Pak Ayib, juga Pak Joko, juga Mas Susilo. Nah, kita lanjutkan lagi tentang Adipati Mangun Oneng. Salah terus ya. Tentang Adipati Mangun Oneng Pak, apakah ada berapa orang Pak kira-kira Pak? Mangun Oneng ada tiga. Ada tiga ya Pak ya? Iya, ada tiga. Yang pertama Mangun Oneng Lebak. Ya, tahunnya nanti dari dijelaskan Mas Joko. Kemudian Mangun Oneng Drijo. Lalu yang terakhir ada Mangun Oneng Tirtonoto Pak. Abrunoto. Yang terakhir ini tidak jelas disebut Menguneng atau Tirtonoto. Jadi tadi ada tiga. Yang kita bahas kali ini adalah Mangunoneng yang ketiga, yaitu Abrunoto. Di mana banyak terkait dengan setelah Megasari. Jadi mungkin juga ada terkait sebelum Megasari. Ini kan draftnya kan dari bawah ke atas. Jadi dari Condronegaran, terus kemudian Megacaran, lalu masuk ke dinasti Menguneng. Untuk baiknya biar dijelaskan sedikit masalah tentang Pak Menguneng yang ketiga. Jadi yang kita bahas kali ini adalah Menguneng ketiga. Di tahun kira-kira berapa Pak? Ya, tahun berapa Pak Mangkoneng itu Pak? Kalau yang tercatat dari Pemda Pati ya dari tahun 1690 sampai 1701. Tapi agaknya catatan dari Pemda Pati ini mungkin ada sedikit kekeliruan. Masalahnya keberadaan Mangunoneng III itu sampai masuk di era Megatsari III di tahun 1761 begitu. Oh, gitu Pak ya. Jadi untuk Mangun Oneng ketiga, nah itu di sekitar 1690 Pak ya, sampai 1701 itu yang ketiga. 1701 ya. Nah, ketiga ya, merupakan dari catatan Pemda sendiri sudah tercatat merupakan Adipati Pati termasuk Adipati Pati tahun segitu. Tahun segitu ya Pak. Mungkin ada sejarahnya Pak Mangun Oneng itu Pak. Jadi gini. Sepanjang yang diketahui oleh masyarakat Pati yang dituturkan dalam ketoprak, orang kebanyakan tahunya Mangunoneng kan cuma satu tokoh itu yang mempunyai adik
Raden Danang. Oh iya. Yang kemarin kita bicarakan kan terkait Raden Danang yang dituduh menyelingkuhi kakak ipar, Pak. Kakak iparnya Iya. itu. Yang kemarin itu fokusnya kan pada human interest pada Raden Danang. Nah, sekarang kita mau bahas masalah Mangun Onengnya gitu loh. Nah, di sini kita urut saja dari bawah, yaitu Mangun Oneng 3. Mangun Oneng ketiga, Nah, Pak, ya. jadi ini ada perbedaan Mangun Oneng yang kita uraikan ini dengan yang dalam versi ketoprak. Jadi Mangun Oneng 3 ini bernama Raden Abrunoto. Abrunoto, Pak. Ya, ini putranya Mangun Oneng kedua, yaitu Mangun Oneng Dwijo atau Mangun Oneng Cipto. Nah, sepanjang yang kita ketahui, ini dari Babat Pacina, Mangun Oneng 3 ini menjadi patihnya Sunan Kuning yang ketika mandigani dalam pemberontakan Cina terhadap kerajaan Mataram di bawah Pakubuwono II. Itu di tahun 1742-an. Nah, ketika itu Mangun Oneng 3 itu sebagai patih Cina itu juga didukung oleh, justru penggagasnya adalah Martopuro, Dipati dari Grobogan. Dipati Grobogan, Pak. Nah, Mangun Oneng 3 ini bersama pasukan Cina dengan Sunan Kuning ini berhasil merebut keraton Kartosuro selama 1 tahun. Nah, tapi kemudian pasukan Cina yang di bawah Sunan Kuning dan Mangun Oneng 3 bersama Martopuro ini dikalahkan oleh Kompeni, pasukan Kompeni yang diminta bantuan oleh Pakubuwono II. Nah, kemudian Mangun Oneng 3 ini lari ke barat. Lari ke barat itu sampai di Pemalang. Pemalang, Pak. Nah, Pemalang ini memang justru disinilah asal usulnya Mangun Oneng, karena di desa Pemalang ada desa Mengoneng. Dari situlah asal usulnya Mangun Oneng. Pemalang itu, Pak, ya. Di desa Pamalang itu. Pemalang itu Pemalang, Pak. Pemalang ya, Pamalang itu dekat Batang ya. Batang. Nah, kemudian dari Babat Giyanti ini disebut Mangun Oneng ini tertangkap oleh Belanda di daerahnya itu di Pemalang. Pemalang itu. Nah, kemudian Mangun Oneng dibawa ke Batavia atau Betawi. Di sana dia diperlakukan oleh Kompeni, dijadikan dalam bahasanya Babat Giyanti menjadi geluju. Artinya algojo. Algojo. Nah, itu. Nah, oleh pihak Kompeni kemudian Mangun Oneng dijadikan duta untuk melobi Mangkubumi, karena Mangkubumi itu Hamengkubuwono I. Karena sebelum itu, jadi ketika pasca perang Cina itu ya, dan sewaktu Mangun Oneng itu di Betawi, Pati itu diserang oleh Mangkubumi, Pati dan Juwana. Nah, di waktu serangan Mangkubumi itu ke Pati, di waktu itu bupatinya adalah Megatsari yang ketiga. Nah, Megatsari ketiga bersama satu bupati lagi yang berposisi di Padiwetan itu Citro Diwiryo, yang kemudian pindah di Demak dengan nama Sosro Diningrat. Nah, mereka ini dua bupati ini agaknya pro dengan VOC. Ketika diserbu Mangkubumi mereka larinya ke Semarang. Nah,
Itu masa-masa ketika Mangkunoneng itu di Betawi. Nah, kemudian Mangkubumi menempatkan bawahannya ada sekitar 3 orang menjadi Bupati Pati. Di antaranya Mangku Kusumo. Mangku Kusumo. Ya. Yang kemudian menempati di Padiwetan. Ketika Pati dikuasai oleh Mangkubumi, kemudian Mangkubumi meninggalkan karena sudah ditempatkan bupati-bupatinya, dan satu lagi ternyata bahwa ada satu bupati lagi yang ini kemungkinan bloknya Pakubuwono. Disebut Demang Tirtonoto yang tadinya itu menjadi patihnya Megat Sari I, yang kemudian diangkat menjadi Bupati Pati ketika Megat Sari III bersama Citrodipiryo lari. Jadi digantikan oleh Tirtonoto, diangkat. Nah, kita lanjut lagi terkait tadi Mangkunoneng yang kemudian ditugaskan oleh company untuk melobi Mangkubumi. Dijanjikan bila bisa melobi Mangkubumi, artinya Belanda itu mengendaki perdamaian begitu, dijanjikan bahwa Mangkunoneng akan diberikan bumi padi. Nah, kemudian Mangkunoneng juga diperlengkapi dengan pasukan prajurit gitu loh. Kemudian Mangkunoneng masuk lagi, kembali lagi ke Pati. Nah, ini di eranya ya pasca Megat Sari III, berarti di tahun sekitar 1761. Nah, padahal di situ ada Tirtonoto. Tirtonoto ini pamannya Mangkunoneng III tadi. Nah, maka direbutlah kekuasaan Tirtonoto pamannya ini, kemudian Tirtonoto ini dibunuh. Karena ini juga ada kaitannya balas dendam. Karena sebelumnya ayahnya Mangkunoneng III yaitu Mangkunoneng II ini dibunuh oleh Tirtonoto. Jadi masih saudara itu Pak ya? Masih, wong ini pamannya. Pamannya ya. Waktu itu, jadi waktu Tirtonoto itu sebagai Dipati-Pati, itu pusat pemerintahannya dipindah di Rendule. Di Rendule. Desa Rendule. Muktiharjo itu Pak? Ya, Rendule. Ya, Desa Rendule yang ada lawangnya Mojopahit itu loh. Ya, Muktiharjo Pak. Itu Muktiharjo. Ya. Nah, ada 4 dukuh sekarang. Terus, nah, di Desa Rendule itu kita temukan ada makam yang bernama Sebo Menggolo. Ya, Sebo Menggolo di situ Pak. Ya, Sebo Menggolo kan. Betul. Nah, kita duga bahwa itulah sebenarnya makam Tirtonoto yang disebut Sebo Menggolo itu. Permasalahannya tertutupnya tentang kisah Sebo Menggolo ini karena Sebo Menggolo ini dalam tutur diangkat tinggi dalam ceritanya itu bahwa dia itu adalah orang tuanya seorang wanita yang dinikahi oleh Sunan Muria yang kemudian melahirkan Kebun Abrang. Dalam cerita itu Pak ya, dalam cerita rakyatnya itu. Iya. Gitu ya. Itu padahal ini Sebo Menggolo atau Tirtonoto ini di era kolonial. Kolonial Pak. Ya itu. Sekitar tahun 1761 itu tadi Pak. Ya, itu kemudian kekuasaan Tirtonoto kemudian diambil alih oleh Mangkunoneng III. Nah, kemudian Mangkunoneng III ini akhirnya bisa dipanggil oleh Mangkubumi di Jogja untuk melobi itu, tapi ternyata bahwa Mangkubumi ini melihat sikap Mangkunoneng III yang tadinya itu bersama-sama Mangkubumi juga ketika dalam pemberontakan Cina, ketika kemudian Mangkunoneng III kemudian berpihak pada Belanda, maka oleh Mangkubumi
Lantas Mangununeng III ini dieksekusi, dihukum mati. Mana Pak ya? Dibunuh dengan pedang. Ya, kemudian pedang itulah yang sekarang itu disebut pedang Mengoneng, itu masih ada di Jogja. Masih ada tuh di museum Pak ya. Dan itu sekarang itu jadi pusaka keraton. Pusaka keraton. lalu mengiringi raja. Dan kemungkinan makamnya ya di Jogja, tidak ada di sini. Yang Mengoneng ketiga itu. Pak ya. Yang Tirtonata tadi Mangkuoneng ke Itu begini, Tirtonata itu adiknya Mangununeng kedua atau Mangununeng Tijo. Adiknya itu Pak ya. Dan makamnya itu yang disebut Sebo Menggolo. Seharusnya kan Mangkuoneng ketiga beliau Pak. Ya. Kenapa dia tidak mau menyandang gelar Mangununeng III? Ya. Ya. Karena melihat sikapnya dia cenderung anti Belanda gitu. Dia tidak, kalau gelar Mangununeng kecenderungannya itu berpihak pada Belanda gitu. Makanya dia dibunuh oleh ponakane tadi Mangununeng II. Nah, adapun yang di makam Mangununeng yang di Tisari ya atau itu di Tisari itu Pak. Itu yang Mangununeng kedua. Yang Tisari, yang Magetsari itu terkenal Magetsari itu Pak ya? Bukan. Yang mana? Makam Tisari Pertigan. Cipto Mengoneng itu. Cipto Mengoneng ya itu. Gitu Pak ya. Karena ya satu-satunya makam Mangununeng yang terselamatkan di situ. Berarti kalau ada makam bupati di Pati ini kok masih terawat, berarti bupati itu berpihak pada Belanda. Kalau bupati itu tidak anti Belanda, pasti ya tak dihancurkan Pak ya. Makamnya tidak ada jejak, dilupakan gitu loh. Ya Mangkuoneng yang keberapa itu Pak, yang di Tisari itu Pak? Kedua itu ya. Gitu ya. Dwijo. Mangkuoneng Dirja. Ya, nanti bisa di diterangkan untuk urutannya ke atas sama anaknya siapa. Mungkin Mangkuoneng ke-1, ke-2, ke-3 Pak. Ya Mangununeng II bersama Tirtonata ini putranya Mangununeng I, Raden Lepek. Raden Lepek itu Pak. Ya tadi. Ya, Cuman Pak, kita tidak membahas ke atas dulu. Ya sebelum dilanjut untuk ceritanya tentang Mangununeng. Ini Mangununeng keliru terus ya. Kita kasih dulu yang lewat itu. Ya, kita lanjutkan lagi untuk Jagong Sejarahnya di malam hari ini. Yang kalau pengen gabung dan ikutan Jagong bersama kita, silakan saja bukan Mitra Arpos, bisa lewat SMS atau kirim WA di 0855266126 atau mau telepon langsung juga boleh di 385487 ya. Kita lanjutkan lagi untuk Jagong Sejarahnya, membahas tentang Adipati Mangununeng. Iya, Mangununeng. Jangan salah lagi. Iya, jangan salah lagi. Mangununeng terus Mangku malah. Mangununeng yo. Jadi untuk Mangununeng itu ada 1, 2, dan 3 Pak ya. Dan betul. Sudah dicatat oleh pihak Pemda juga kalau Mangununeng itu sekitar tahun 1690 sampai 1700. Ya, itu yang ketiga. Yang ketiga. Itu versi dari Pemda Pak. Pemda. Cuman itu tahun itu kan kita identifikasi lagi lah. Nah itu mungkin dari Arga Kencana sendiri punya pendapat lain nggak tentang tahunnya mungkin Pak? Iya, ini baru kita kaji ya. Masalah menumpuk antara dinasti Megatsari sama Mangununeng kan menumpuk. Iya. Jadi duluan Megatsari dulu baru Mangununeng ya? Bukan. Sama. Nyaris sama. Beriringan gitu loh. Atau mungkin di era yang sama ada beberapa bupati. Di era yang sama. Nah, itu yang kepentingan menjadi cawuh ya itu tadi. Karena Mangkubumi menempatkan juga beberapa bupati. Ya, ada di Pati. Iya. Buwono menempatkan bupati, VOC menempatkan bupati. Karena ada yang angkat dirinya sendiri jadi bupati. Cerita ketoprak ya kepenak. Iya. Dan kalau kita lihat Pak, untuk makam banyak sekali yang ada di tempat Tisari, Dole, Diharjo. Ada kemungkinan kadipatennya di situ memang Pak ya. Ya tadi sudah kita jelaskan bahwa kemungkinan
Jadi di era Mengoneng terakhir itu, yang ketiga nah, itu posisi kadipatennya mungkin ada di Rondole. di Rondole. Tapi di samping itu Uh-uh. juga ada kadipaten yang lain di Pati. Maksudnya dalam satu wilayah Pati itu juga ada tadi seperti Kadipaten. Mangkukusumo juga ada, Pati Wetan. Bupati Wetan. Terus lagi ada yang di wilayah Semirejo itu juga ada. Di Sarandangan Di ada juga. Sarandangan. Jadi pada tahun atau masa yang sama banyak kadipaten di sini Pak. Kadipaten. Gitu Pak ya. Dan untuk mungkin ada cerita lain tentang Mangkun Oneng yang ketiga Pak. Mangunan yang ketiga. Ya, mungkin ada cerita lagi tentang kaitannya dengan Pati mungkin dalam pemberontakan atau dengan pro Belandanya. Iya tadi kan kita sudah jelaskan tentang Mangunoneng yang ketiga. Itu. Yang pertama, yang maksudnya yang Mangunoneng yang ketiga itu dulu adalah membantu Sunan Kuning bersama para militan Cina juga pribumi dalam penyerangan terhadap company VOC atau Belanda. Lalu di tengah perjalanan berbalik arah, Karena balik iming-iming. arah ya, kemudian ditangkap itu Abrunoto, Manguneng Abrunoto yang ketiga ditangkap di Pemalang lalu dieksekusi oleh Mangkubumi. Jadi nyaris Mengoneng yang di Pati itu cuman Dwijo, Manguneng yang kedua. Jadi yang pertama dan ketiga itu makamnya masih berada di wilayah Mataram. Di Mataram. Kalau Manguneng yang pertama itu yang Manguneng Lepek gitu Pak. itu kan ada kemungkinan di era Trunojoyo. Besok aja kita bahas. Jadi yang pertama itu Pak. Ya. Ada Manguneng yang pertama Lepek itu bersama Trunojoyo waktu Mataram masih berposisi di Pleret. Mataram masih di Pleret. Kalau yang sekarang itu yang kita bahas kan yang Mengoneng ketiga. Iya. Jadi masyarakat biar melek sejarah, biar tahu Mengoneng itu sebetulnya ada tenggang waktu dan Mengoneng yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi untuk kronologinya tadi Mengoneng Lepek itu mempunyai dua putra, yaitu Dwijo dan Tirtonoto. Kemudian Tirtonoto membunuh Dwijo. Lalu kemudian Abrunoto juga balas dendam. Balas dendam akhirnya membunuh Tirtonoto juga dibunuh. Tirtonoto sebagai Sebo Menggolo tadi. Gitu ya. Yang di dalam tutur tadi sudah diceritakan dikait-kaitkan dengan kebun Abrang itu tadi. Kebun Abrang punya anak gitu, kebunnya punya anak. Manusia. Sunan Muria pipis. Gitu ya. Mohon maaf tidak usah kita jelaskan. Iya. Dan memang mungkin masyarakat Pati sendiri belum banyak yang tahu kalau di Pati sendiri itu pada masa-masa di sekitar tahun 1600-an itu banyak kadipaten Pak ya. Itu jarang sekali. Ya. Jarang sekali yang tahu kalau Mangkoneng. Ya, itu juga termasuk di Juwana juga berpengaruh demikian. Jadi ketika Cengkal Sewu juga demikian. Jadi pada waktu itu kan wilayah Pati sudah Juwana sudah terpisah dari Pati. Nah, lalu yang kemarin itu sudah kita bahas, masuknya kembali Juwana ke Pati. Gitu Pak ya. Ya. Atau mungkin ada pertanyaan dari mungkin belum pendengar. ada. Mungkin belum ada Pak. Silakan yang kalau mau gabung ya, mau kirim SMS atau kirim WA di 0855 266 1026. Silakan saja kalau pengen ikutan jagung sejarah khususnya sejarah Kota Pati. Kalau tidak ada kita kasih dulu yang lewat Pak. Kita lanjut lagi untuk jagung sejarahnya di malam hari ini. Silakan saja kalau ingin gabung, ingin ikutan jagung bersama kami dari teman-teman Yayasan Arga Kencana. Dan di malam hari ini kita tetap masih membahas tentang Adipati Mangunoneng Pak ya. Iya, Mangunoneng. Mungkin bisa diceritakan lagi tentang kiprahnya Mangunoneng yang ketiga di Pati ini Pak. Mungkin ada cerita. Iya, kami hanya menggali beberapa dari serat itu tadi, dari Kir Pacina, terus kemudian Bapak Pacina ya, terus kemudian dari catatan Ngabei Cokro Hadiwikromo. Bahkan di catatan Ngabei Cokro Hadiwikromo sendiri itu masuk ada Sumodipuro. Nah,
itu eranya itu sangat apa ya, kacau Tumpukan. banget. Tumpuk. Sehingga kami ingin coba membongkar jadi keberadaan antara dinasti Megasari itu ada masuk juga dinasti Mengoneng. Jadi seperti tadi yang kita sudah jelaskan, jadi kekacauan politik pada waktu itu, jadi antar putra pangeran di Mataram juga kacau, kemudian di daerah pun ikut kacau, ibarat bandul pendulum itu. Kalau di atas itu obahe mung sithik Mas, tapi bandul yang ngisor buandre ra karuan. Gitu. Ya seperti itu kan. Jadi wajar kalau di Pati sendiri itu terjadi banyak saling berebut kekuasaan. Lah wong ning dhuwur dhewe ya berebut kekuasaan seperti itu. Gitu. Iya. Iya, makanya itu cerita tentang Abrunoto, jadi Mengoneng Abrunoto, saya kira itu tadi yang terakhir ketika dia dieksekusi di Yogyakarta mungkin. Makamnya di sana Ya, Pak. ya mesti Mungkin kemungkinan di sih, sana. gitu. Ya pastilah. Nah. Karena eksekusinya berada di sana. Jadi yang dieksekusi Mengoneng itu di luar Kabupaten Pati ya Lepek sama Abrunoto. Kalau Tirtonoto tadi kan Di Ndule. Tirtonoto dan Dwijo kan karena Tirtonoto membunuh Dwijo kakaknya sendiri. Lalu Abrunoto menuntut balas kemudian membunuh Tirtonoto. Iya. Nah, Tirtonoto kami identifikasikan di wilayah Rondole yang kemarin ada makam Sebo Joyo Sebo itu, Menggolo. Sebo Menggolo atau Sebo Joyo itu. Sebo Menggolo. Nah sama juga kejadian seperti ini itu mungkin juga berimplikasi terhadap kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk di wilayah Juwana juga. Ketika masuknya Mangkubumi, kemudian Juwana diserang, didudukkan beberapa demang-demang atau penguasa-penguasa lokal. Jadi ono Mbah Sebo Joyo, ono macam-macam, dari 4 malah ada 4 demang kalau nggak salah. Ya mungkin kasusnya sama juga di Pati seperti itu. Gitu. Ya Pak, kalau ini ada yang bertanya dari Pak Narto Mdaru ini, apa mungkin dikaitkan dengan cerita Gapura Mojopahit itu Pak? Mungkin masyarakat kan tahunya ada Gapura Mojopahit itu loh Pak. Jadi cerita rebutan Lawang Mojopahit itu cerita Pasemon, simbolis saja. Simbolis ya, tidak ada kaitannya dengan Mangkok Noneng. Ya, Saya rasa itu tidak ada, karena ketika kita identifikasi pintu Mojopahit itu ya jatuhnya di era kolonial, bahkan bisa saja itu di era Condronegaran. Condronegaran Pak. Iya, di bawahnya jauh di bawah Mangunkuning, jadi bukan pintu zamannya Mojopahit. Seandainya itu pintu itu sudah zaman Mojopahit apa tidak dimakan rayap gitu. Ya kemarin kan. Tapi bahasan itu nanti besok-besok aja itu. Gitu, kemarin Pak, kan sudah ada Mas Gunawan dari ahli epigraf itu sudah mengidentifikasikan. Jadi tidak mungkin. Karena mungkin ada cirinya Pak, kalau Mojopahit mungkin ada reliefnya apa. Ya nanti kita bahas. Gitu ya Pak. Itu yang jelas, arkeologis. yang jelas tidak ada hubungannya dengan Mangun Oneng. Gitu. Kita kembali ke Mangun Oneng aja. Ya, terima kasih Pak Narto. Terima kasih Pak Narto. Ya, udah nyimak kita. Mungkin ada pertanyaan lain silahkan Pak Narto. Ya, dan juga buat teman-teman kalau mau gabung silakan saja. Ya bisa gabung lewat SMS atau kirim BA di 0855266126. Ya kita lanjutkan lagi Pak. Ya ini kami kira untuk Mangun Oneng ketiga itu sudah kita sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Jadi banyak karena tadi ada cawuh politik di wilayah situasi wilayah itu, kita menginjak kepada Mangun Oneng yang kedua yaitu Mengoneng Dwijo yang mana Abrunoto adalah putra dari Mangun Oneng Dwijo. Abrunoto kan Mengoneng ketiga. Tapi Tirtonoto yang adiknya tidak bergelar Mengoneng. Mungkin sekedar adik seorang pangeran lah, pangeran dari keturunan Lepek. Ya, gitu Pak ya. Ya mungkin kalau tidak ada tambahan lagi ya kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti bahas apa Pak? Membahas tentang Mangoneng 1 atau Pangeran Lepek. Ini agak seru nanti karena gitu, Pak, ya. Menurut tutur ya, tutur ada juga pernyataan Pak Margono itu yang
membantu Trunajaya dalam memberontak Mataram waktu itu masih di barat. Itu nanti kaitannya Maingon Oneng dengan pemberontakan Trunajaya. Oh gitu. Ini agak seru nih apanya. Seru Pak ya. Ya gitu ya terima kasih Pak Ayub juga Bapak Dr. Andes Joko Wahyono dan Pak Susilo ya udah hadir di malam hari ini untuk membahas atau Jagung Sejarah. Dan juga terima kasih buat Mitra Arfo yang telah nyimak di acara Jagung Sejarah di malam hari ini dan bisa dilanjutkan lagi untuk Jagung Sejarahnya di hari Selasa besok. Matur suwun, sampai jumpa.